Jadi Indonesia itu satu negara yang memang mempunyai variasi atau jenis energi terbarukan yang cukup melimpah dan variatif. Ya, nah saya melihat perjalanan perkembangan energi terbarukan di Indonesia ini termasuk lambat, Coach. Secara objektif sebagai akademisi ya, ngacanya dari negara-negara tetangga seperti kita kalah dengan Thailand dari jumlah panel surya yang terpasang misalkan. Kita kalah dengan Malaysia yang sudah menjadikan PLTS menjadi bagian bisnis dari kelistrikan mereka. Kita kalah jauh lagi dengan Vietnam yang sudah masang sampai 16-18 gigawatt panel surya di negaranya sendiri. Kita juga kalah dengan Filipina. Jadi kalau kita ngaca di situ, apa yang kurang dari Indonesia? Makanya kan relatif sama kita dengan mereka. Iya. Jadi saya mungkin ingin melihat dulu bahwa di Indonesia harus memulai dari mana. Ya, saya melihat bahwa memang pelajaran misalkan yang ada di Eropa ya. Jadi begini mungkin Coach, mungkin saya sedikit cerita kenapa Eropa memulai isu ini. Isu bagaimana mereka mengembangkan energi terbarukan. Itu bukan semata-mata ingin menjadikan dunia ini menjadi bersih, menjadi lebih kurang emisi. Bukan itu motivasinya. Itu terlalu motivasi yang terlalu utopis sekali ya, angan-angan. Tapi mereka meyakini bahwa dengan adanya peralihan teknologi dan mereka bisa membuat teknologinya, lalu teknologi inilah kemudian dikembangkan, lalu dijual ke negara lain. Halo Sobat, bagaimana rasanya jika Indonesia menjadi pemimpin di industri dan teknologi energi terbarukan? Mungkin nanti kalau kita bisa seperti itu, apakah kita bisa sekaya negara-negara di Timur Tengah yang menjadi rajanya minyak gitu ya? Atau bagaimana? Bagaimana perasaan Anda kira-kira seandainya hal itu terjadi? Nah, bersama saya sebenarnya hari ini kita akan bicara bagaimana Indonesia bisa mewujudkan mimpi menjadi pemimpin di industri dan teknologi energi terbarukan. Saya tuh sedang membaca sebuah report yang cukup menarik dari IRENA ya. Report ini dari IRENA bilang, oh ya by the way IRENA adalah lembaga renewable energy yang menjadi rujukan banyak pakar renewable energy di dunia. Mereka merilis laporan tentang bagaimana progres renewable energy di berbagai negara, termasuk di dalamnya juga ada tentang Indonesia. Saya mungkin berbagi sedikit yang di sini ada cerita bahwa dalam rangka kita mau beralih atau menjalani energy transition ke 2050, kita mesti fokus pada 6 teknologi. Di antaranya teknologi yang menghemat energi, teknologi yang berbasis renewable energy, electrification atau banyak kendaraan dibuat jadi elektrik gitu ya. Tapi saya berpikir dari 5 teknologi ini Indonesia kayaknya belum ada yang kedengeran sama sekali. Nah, tantangan dan challenge apa aja yang sebenarnya akan kita hadapi ke depan dalam rangka kita menjadi pemimpin di industri dan teknologi renewable energy ini. Apalagi sebenarnya kita punya banyak hal sumber daya untuk itu. Nah, jangan kemana-mana, gabung bersama saya karena Anda berada di tangan yang tepat. You are in good hands bersama saya, Coach Jaha. Bersama saya sudah ada Dr. Eko Adi Setiawan, ahli atau pakar di bidang sistem energi ya. Kenapa sistem energi disebut ya Prof, sebelum berkenalan lebih lanjut? Ya, disebut dengan sistem energi karena memang energi itu dipandang dari berbagai macam aspek ya. Yang pertama aspek teknis, ya, lalu kedua aspek finansial, pembiayaan, keuangan,
Dan yang ketiga adalah aspek lingkungan dan kebijakan, policy. Makanya itu semua ini harus dikaji secara integral, sehingga nanti kita bisa menilai gimana sebenarnya peta, potret daripada energi di sebuah negara. Oke. Mungkin suaranya bisa lebih sedikit keras. Panggilnya Pak apa? Pak aja. Pak Eko ya, Pak Eko. Bisa sedikit lebih keras. Nah, saya tahu bahwa Pak Eko ini dosen di Fakultas Teknik Universitas Indonesia, jurusan elektro. Boleh cerita sedikit tentang latar belakangnya? Lulusan dari Jerman konon kabarnya. Iya, tahun 2003 saya mulai dapat beasiswa dari pemerintah Jerman untuk memperdalam bidang sistem energi. Khususnya memang pada saat itu di Jerman sedang hangat-hangatnya orang bicara masalah, mungkin Anda yang sering membaca artikel memahami tentang apa itu konsep smart grid misalkan. Dan sekarang konsep itu meluas ke seluruh dunia. Lalu muncul lagi istilah yang baru sekarang, Coach Jaha, yaitu tentang energi transisi, ya, energi transition. Dan ini juga satu hal yang memang cerita yang cukup panjang. Dari situlah saya bisa memahami, melihat, dan melakukan research, dan kemudian mengajak para mahasiswa dan masyarakat juga terjun langsung ke masyarakat untuk mengarahkan bangsa ini, atau minimal mahasiswa-mahasiswa ini, atau minimal penduduk yang pernah kami kunjungi untuk mendapatkan sistem energi yang kata kuncinya adalah sustainable. Yang berkelanjutan, dan syukur-syukur bisa affordable, yaitu terjangkau biayanya, ya. Dan yang ketiga istilah asing lagi, reliable, dan itu handal gitu. Jadi tiga kata kunci inilah yang mengikat energi, bahwa yang dihasilkan oleh energi itu, oleh sebuah sistem energi ya tadi ya, dia harus terjangkau, dia harus handal, dan dia harus berkelanjutan. Itu mungkin yang itu kata kuncinya ya. Kata kunci. Jadi nggak bisa kita menghasilkan energi asal hanya ada di siang hari aja, atau hanya gitu ada ketika angin saja, atau mungkin ada tapi mahal sekali misalkan gitu. Saya berkunjung ke lab Pak Eko waktu itu ya. Saya lihat banyak sekali tuh karya Pak Eko. Apa aja sih yang sudah dibangun di labnya Pak Eko saat ini? Ya, terima kasih Coach Jaha. Jadi memang Coach Jaha pernah ke lab saya, lalu kemudian melihat apa yang kami lakukan. Jadi satu hal yang menurut saya cukup fenomenal adalah kami mengembangkan sistem listrik yang mungkin tidak umum yang ada di Indonesia, yaitu sistem kelistrikan arus arah atau DC. Dan ini alatnya, singkat kata alatnya kami kembangkan dari tahun 2015 sampai dengan hari ini. Alhamdulillah jadi. Dan jadinya itu udah dipakai di sebuah lembaga research yang cukup ternama di Amerika, di Hawaii, Natural Energy Institute, karena mereka memesan sebanyak 3 buah unit, Coach. Karya anak bangsa nih ya? Nah, karya anak bangsa asli. Jadi alat apa itu? Namanya itu alat konversi energi listrik, nama ilmiahnya DC-DC converter, yang bisa meningkatkan baterai dari 48 volt menjadi bisa 200, bisa 330 volt DC. Dan ini menarik, mereka yang sedang meneliti juga di negara lain, di US, akhirnya saya juga yang harus ke sana untuk memasang alatnya dan menjadi sebuah sentral dari lab yang sedang dikembangkan oleh mereka. Itu menurut saya, itu hal yang menurut saya bagus. Ini pertama kali diumumkan ya di TVRI, di You Are in Good Hands ya. Jadi Anda dari tangan yang tepat. Kita mengumumkan hal-hal yang baru. Yang episode pertama kita mengumumkan bahwa Indonesia ternyata punya teknologi sport innovations pertama kali di TVRI. Dan ini juga pertama kali di TVRI diumumkan ada teknologi anak bangsa karya Pak Eko dan tim di FTUI yang digunakan di Amerika gitu ya. Dan itu DC ya? DC. Kenapa DC? Dan saya dengar juga DC ada standarnya. Boleh cerita mungkin tentang standar DC tersebut? Iya, mungkin ini emang agak teknis ya, mungkin peserta atau maksud saya para pemirsa mungkin tidak banyak yang memahami ya, tetap dari secara umum bahwa listrik yang kita pakai sehari-hari di rumah atau digunakan listrik PLN itu adalah jenis listrik yang harus bolak-balik. Kenapa harus bolak-balik? Karena memang dihasilkan dari sebuah putaran rotor atau generator yang secara periodik
tegangannya atau arusnya tuh berbentuk sinusoidal atau bergelombang secara teratur gitu ya. Nah, listrik yang saya hasilkan itu listrik yang memang dasarnya itu listrik yang berasal dari energi matahari, Coach Jaha ya. Jadi energi matahari itu bisa kita konversi menjadi energi listrik dengan panel surya, lalu outputnya listrik DC. DC itu pengertiannya bahwa nilainya tegangan itu selalu stabil dalam nilai tertentu. Nah, kalau tadi arusnya bisa bolak-balik atau berubah secara periodik, kalau ini konstan. Ya, nah, inilah yang mengakibatkan kita melihat sesuatu yang berubah dan sesuatu yang konstan, itu menarik untuk ditelah lebih lanjut. Kira-kira cocok mana gitu ya, untuk yang dapat digunakan oleh peralatan-peralatan listrik rumah tangga. Ya memang keduanya mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda, tetapi boleh dibilang hampir semua peralatan listrik rumah tangga kita itu sebenarnya baik lampu, kamera ya, handphone yang Coach Jaha pakai, mungkin teman-teman yang lain gitu ya, itu sebenarnya membutuhkan arus yang DC saja. Nah, oleh karena itu penelitian ini sebenarnya untuk mencapai gini Coach, untuk mencapai peningkatan efisiensi. Jadi agar energi yang dihasilkan oleh energi matahari atau nanti kemudian disimpan di baterai, lalu kemudian dipakai lagi di peralatan listrik rumah tangga itu benar-benar lebih efisien. Dan hasil penelitian teman-teman di Hawaii, setelah menggunakan alat saya dan dia teliti dan sudah dipublish, itu terjadi peningkatan efisiensi sebesar 4%. Wow. Itu udah bagus sekali. 4% ya? 4% itu walaupun 4%, tapi efisiensi itu menggembirakan. Dan Indonesia sudah punya standar tuh DC ya? Nah, jadi bahwa memang untuk standar di dunia ini boleh dibilang belum banyak digunakan di berbagai negara. Bahkan mungkin aturan IEC itu belum membahas tentang hal itu. Dan kami dari Fakultas Teknik, teman-teman dari Tropical Renewable Energy Center atau Coach Jaha main ke lab saya, itu bisa mengadakan rapat atau diskusi dengan BSN, Badan Standarisasi Nasional, untuk menentukan berapa tegangan DC yang atau berapa standar amannya sebuah peralatan DC untuk digunakan di rumah tangga. Dan kita termasuk negara yang mungkin pertama di ASEAN yang punya standar itu. Oh, pertama di ASEAN? Sepertinya seingat saya sih seperti itu lah. Ya. Oh, oke. Ya, sekali lagi ini. Perlu dicek lagi. Ya, perlu dicek ya. Oke, tapi ya setidaknya ini sebuah pencapaian ya, bahwa kita menjadi negara pertama di ASEAN yang punya standar DC. Nilai strategisnya adalah nanti gini, Coach. Jadi kalau ada sebuah alat konversi energi listrik DC to DC yang dibuat oleh negara lain misalkan, dan akan dijual di Indonesia, maka dia mengacu pada standar safety standarnya yang dikeluarkan oleh BSN itu. Oke. Itu nilai strategis. Jadi kita udah punya, boleh bilang standar itu kan semacam filternya ya. Oke. Terus ada teknologi apa lagi yang menarik? Ya, itu mungkin salah satunya ya. Mungkin yang berikutnya adalah bahwa kami juga sejak tahun 2020-an ya, itu mencoba untuk memasang atau mengembangkan bekerjasama dengan industri tentunya, karena riset tanpa ada partner industri tidak begitu punya impact yang besar, yaitu kita memasang atau menginstal pembangkit tenaga surya di tengah danau yang ada di kampus UI. Dan itu menurut saya itu yang pertama di Indonesia yang menggunakan jenis bifacial photovoltaic, artinya panel surya yang mempunyai dua buah wajah. Jadi dua wajah, artinya satu bisa menerima sinar langsung dari matahari dan dari pantulan sinar matahari. Nah, nanti sekarang bagusnya ya PLN juga udah memasang jauh lebih besar lagi di Cirata. Dengan kapasitas yang ratusan, 150 megawatt kalau nggak salah. Fantastis. Jadi kita sudah punya teknologi fotovoltaik yang untuk di atap, di atas danau atau di perairan gitu ya. Sebenarnya bagaimana cara kita bisa menghasilkan renewable energy lain yang saat ini teknologinya available gitu? Iya, sebenarnya ya tentunya masyarakat sudah banyak mengetahui. Kalau teman-teman kita di India misalnya kan,
Nah, kemudian memang orang India itu mempunyai kemauan untuk, karena masyarakatnya banyak dan besar dan harus menggunakan energi dari sumber yang sekecil apapun, itu misalkan menggunakan biogas misalkan dari kotoran hewan, lalu kemudian diolah sedemikian rupa untuk bisa menjadi bahan bakar untuk memasak misalkan gitu. Ya, teman-teman kita yang lain di daerah juga melakukan hal yang sama, tetapi saya melihat bahwa contohnya yang paling gampang misalkan gini, ternyata orang Indonesia itu pemakaian minyak goreng atau bekasnya itu dengan jelantah itu terbesar ketiga di dunia setelah India dan Cina. Nah, dari jelantah itu bisa dibuat bioaftur. Itu bio, bahan bakar bio untuk pesawat terbang gitu ya. Nah, ini udah banyak sebenarnya penelitian yang mengarah ke sana dan Indonesia tampaknya mau menuju ke sana, Coach ya. Jadi bukan hanya sinar matahari, tapi kekayaan dari minyak jelantah. Yang menariknya lagi, jelantahnya ini digunakan atau bisa dikelola dari ibu-ibu di rumah. Jadi kalau nanti sistemnya terbentuk, jadi ibu-ibu itu bisa mengumpulkan minyak jelantahnya, lalu dikumpulkan di sebuah tempat, lalu diangkut ke truk, ya, lalu kemudian dikumpulkan secara terpusat, lalu kemudian diolah. Ya, ini secara teori, secara praktek memang sudah dikembangkan di beberapa negara. Di Indonesia baru akan mulai, tapi ini menyangkut masalah edukasi juga. Jadi ibu-ibu perlu dikasih juga pengarahan dan memang perlu dikasih insentif juga sehingga minyak jelantah itu bisa sebagai sumber bahan bakar untuk pesawat. Iya, mahal tuh ya tentunya ya. Ya tentunya karena ini bahannya dari jelantah, jadi production yang murah. Tinggal mungkin prosesnya ya gitu ya. Terus nanti artinya bahwa kalau kita lihat dari jelantah, maka sistemnya sebenarnya kan itu semacam istilahnya di reuse gitu ya. Jadi dari habis buat masak sekarang digunakan kembali untuk kepentingan yang lebih strategis, lebih besar. Biofuel itu kan nggak hanya jelantah ya. Misalnya saya dulu waktu jadi salah satu direktur di Surya Institute itu pernah ada riset tentang membuat biofuel dari singkong yang beracun, gitu ya. Jadi kebetulan spesiesnya banyak terdapat di Indonesia dan nggak dimakan juga, gitu ya, singkong beracun, gitu ya. Jadi ada loh singkong yang beracun ternyata teman-teman, sobat you're in good hands ya. Terus kita punya apa lagi ya? Kita punya ya mungkin agak jauh dari kehidupan kita di kota adalah kita punya geotermal misalkan, panas bumi. Jadi Indonesia itu satu negara yang memang mempunyai variasi atau jenis energi terbarukan yang cukup melimpah dan variatif. Ada negara yang melimpah tapi nggak variatif, contohnya dengan negara di Skandinavia itu punya energi air yang besar sekali, tapi sebagian besar air, ya. Atau mungkin kita lihat teman-teman kita di Eropa, di bagian Eropa daratan, anginnya kencang, itu anginnya bagus, ya, besar, tapi matahari tidak besar. Geotermal nggak punya. Kalau di Indonesia tuh macam-macam, Coach. Jadi ada geotermal cukup besar, bahkan terbesar juga potensinya di dunia, ya, termasuk yang terbesar. Lalu kemudian air, ya. Sampai banjir kita padahal ya. Lalu kemudian ada matahari. Kita berada di daerah tropis. Iya, sepanjang tahun misalkan gitu ya. Lalu kemudian ada angin, memang mungkin tidak merata di sebuah negara, di suatu tempat ini, seperti di bagian selatan Indonesia, sebagian barat Sumatera misalkan gitu. Itu potensinya juga sangat besar. Lalu kemudian ada lagi tadi bioenergi, ya, baik yang tadi dari nabati atau mungkin tadi dari sisa sampah ya. Jadi sangat variatif. Nah, karena variatif ini maka mungkin pusing juga kali pemerintah mana yang mau jadi prioritasnya gitu ya. Karena banyaknya variasi gitu. Belum yang fosil juga lebih banyak lagi. Fosil kita lebih banyak, bukannya kita sedang terancam kehabisan? Ya, memang
kan kalau habis biasanya ditemukan kembali. Ditemukan kembali. Jadi misalkan kalau coal, batu bara termasuk yang terbesar di Terbesar. dunia ya. Lalu kemudian gas itu juga masih Oh, melimpah. itu juga ya apa namanya bahan untuk baterai ya? Nah, itu material tanah jarang. Material rare earth mineral ya. Rare earth, ya. Itu juga, tapi kan itu lebih pada nanti teknologi penyimpanan energi. Oh ya. Ya, Jadi pada energi storage-nya. tanah jarang kita juga banyak ya. Yes. Oke, mungkin boleh ditampilkan. Ya. Ini sebenarnya menarik ya. Kita punya mimpi jadi jadi jagoannya, jadi juara di industri ini ya, di industri dan teknologi energi terbaru dan terbarukan. Kita punya fotovoltaik, biofuel, geothermal, air. Ini biar angin juga ya sebenarnya. Angin juga, tapi Angin. maupun tidak merata di seluruh Indonesia. Ini mungkin saya ini karena pakai bahasa air tuh bukan water ya dalam kurung. terus angin biar ketahuan kalau itu. Sorry. Angin juga kita hampir setiap hari, setiap tahun pasti ada angin ya. Air aja juga air di got itu saya dengar ada Profesor Mumpuni ya kalau nggak salah. Tri Mumpuni. Iya, Tri Mumpuni itu fokusnya di micro hydro. Jadi air yang ngalir kecil aja juga bisa jadi listrik di kita. Ini modal kita nih kan. Ini berarti ini modal kita nih sebenarnya. Modal kita. Kita punya mimpi apalagi jelantah nomor 3 gitu ya. Bioaftur. Sebenarnya selain bioaftur gitu ya, misal kelebihan listrik dari fotovoltaik, geothermal, angin, air itu bisa nggak sih diekspor? Kan saya mikirnya cuma listrik cuma dipakai buat di Indonesia aja, mungkin kayak ini diekspor jadi pemasukan baru di. Iya, menarik pertanyaannya karena biasanya orang berpikir bahwa kita menggunakan teknologi dari luar ya, lalu dimanfaatkan di Indonesia lalu buat kepentingan di Indonesia. Tapi kalau kita lihat lebih luas lagi, misalkan kita lihat negara Singapura, tahun 2030 dia punya target memasang energi matahari itu sebesar 2 gigawatt. Besar sekali itu ya. Nah, artinya apa? Demand atau kebutuhan listrik yang ada di Singapura, rakyatnya atau masyarakatnya menuntut makin bersih. Nah, tentunya Singapura mempunyai masalah dari luas lahan. Nah, di kita lahannya luas banget dari Sabang sampai Merauke dan kita bisa berkesempatan untuk menjual listrik kita. Misalkan dari Batam, di Batam dipasang PLTS besar sekali gitu, baik yang terapung maupun yang ada di pantai. Lalu kita tarik kabel ke Singapura dan itu kita jual secara langsung. Jadi kalau kita bisa melakukan itu, ada demand-nya. Kita punya lahannya, kita juga punya teknologinya, kan teknologi panen itu tidak begitu sulit ya. Kita punya SDM-nya. Yang nggak kita punya adalah mungkin mencoba untuk melakukan bisnis yang langsung terhadap mereka. Nah, keuntungannya gini Coach Yaha, jadi bukan hanya sekedar listrik yang kita bisa berikan kepada Singapura dengan harga yang tentunya yang bagus ya, tetapi juga itu menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai secara policy dia dinilai sebagai satu pemain atau sebuah negara yang mempunyai istilahnya marwah sebuah pamor. Iya, sebuah bangsa yang punya dedikasi bahwa memang mereka serius untuk mengembangkan energi terbarukan dan energi terbarukan itu bisa menghasilkan uang. Artinya bukan hanya masalah bisnis tapi juga kekuatan di regional ASEAN. Iya kan? Kita kedaulatan kita di energi ketahuan gitu loh. Bahwa kita yang memang mempunyai mungkin kedaulatan. Kita kuat di dalam negeri, bagusnya gitu, tapi juga bisa memberikan kontribusi ke negara tetangga. Nah itu menurut saya satu hal yang positif ya.
Udah ada negara yang melakukan ekspor energinya Oh, listrik kawasan. kalau di Eropa itu udah biasa. Misalkan pada saat misalkan di Jerman misalkan angin lagi kencang banget dan mereka bebannya lagi rendah, mereka biasa kirim ke Belanda atau mungkin biasa ke negara-negara tangga mereka. Dan sebaliknya ketika angin di Jerman rendah, misalkan dia membutuhkan listrik dari mana, ya dia akan menerima listrik dari negara tangga. Jadi kalau di EU, di European Union countries itu ekspor impor itu udah hal yang biasa banget. Nah, di ASEAN memang pernah ada mimpi itu, Coach. Jadi pernah dibuat semacam ASEAN itu ingin membuat jaringan menyeluruh dari Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia. Jadi terkoneksi semua tuh. Tapi ini belum terwujud secara teknis. Oh, nah, sudah ada mimpinya. Sudah ada mimpinya, sudah ada planningnya bahkan, tapi belum terrealisasi. Nah, kita bisa memulai itu dari Indonesia, ekspor ke Singapura dalam bentuk energi yang bersih. Menurut saya tuh poinnya jadi banyak. Ya. Jadi kita tuh mempunyai sejarah bahwa kita bisa menyediakan energi bersih buat negara lain. Dan itu di negara lain berjalan di bawah Kementerian Energi atau yang seperti kita nih SDM mereka atau gimana? Iya, tentunya kalau sudah jual beli listrik semacam itu pasti ada koordinasi di antar kementerian ya, Coach ya. Tentunya ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian ESDM, mungkin juga perindustrian kan menyangkut teknologi yang digunakan, lalu kemudian Kementerian Lingkungan juga sebenarnya dalam situ. Tapi yang ingin mungkin bisa kita perdalam, nah Kementerian ESDM kita itu terlalu banyak banget urusan yang dikerjakan karena mengerjakan dari mulai penambangan, ya, mulai energi fosil, mineral, energi terbarukan, kelistrikan. Jadi saya melihat akhirnya mungkin salah satu faktor, Coach, yang mengakibatkan mungkin konsentrasi Kementerian SDM ini perlu di-split, perlu dipecah. Mungkin bisa jadi kita memerlukan kementerian khusus yang di bidang renewable energy. Tadi karena variasinya banyak dan kuantitinya juga besar. Dan dunia lagi mengarah ke sana. Negara lain itu punya kementerian khusus renewable energy. Ya, kita selalu melihat India menjadi contoh. Ya, India mempunyai sebuah kementerian khusus di bidang new and renewable energy. Oke, kita lihat di India itu bukan hanya bisa buat mobil, bisa buat kendaraan, tapi juga bisa buat baterai, bisa buat panel surya, bisa buat inverter. Sehingga kita bisa melihat bahwa India itu pertumbuhan bukan hanya mereka menggunakan teknologinya sendiri untuk di dalam negeri, tapi juga dia buat ekspor. Saya aja satu orang yang membeli produk mereka gitu. Jadi boleh dibilang India ini bisa menjadi semacam contoh. Ya, walaupun memang tidak semua negara memiliki itu, tapi mungkin ada beberapa aspek yang menarik yang mengakibatkan kenapa kita bisa contoh India misalkan salah satunya ya. Kita seandainya kita niru itu, ini urusan kementerian baru itu agak repot ya. Kita nggak di situ. Seandainya nih kalau kita pengen kayak gitu tanpa kementerian, apakah dimungkinkan? Ya, nah saya melihat perjalanan perkembangan energi terbarukan di Indonesia ini termasuk lambat, Coach. Secara objektif sebagai akademisi ya. Ngacanya dari negara-negara tetangga. Seperti kita kalah dengan Thailand dari jumlah panel surya yang terpasang misalkan. Kita kalah dengan Malaysia yang sudah menjadikan PLTS menjadi bagian bisnis dari kelistrikan mereka. Kita kalah jauh lagi dengan Vietnam yang sudah masang sampai 16-18 gigawatt panel surya di negaranya sendiri. Kita juga kalah dengan Filipina. Jadi kalau kita ngaca di situ, apa yang kurang dari Indonesia? Makanya kan relatif sama kita dengan mereka. Ya, knowledge-nya juga hampir sama.
tapi mungkin ada sesuatu sesuatu di situ yang membuat mungkin kenapa kita jadi agak slow, agak lambat. Jadi saya ngelihat perlu ada evaluasi secara menyeluruh sih sebenarnya. Menyeluruh ya. Kenapa hal ini kok kita cenderung untuk tidak melakukan akselerasi, padahal tadi Coach Yaha bilang untuk menjadikan pemimpin di dunia harus menguasai berapa itu 5 atau ada fotovoltaik, biofuel, geothermal, teknologi, angin, air, terus tanah jarang, dan mungkin juga artinya ketika kita lambat dengan menggunakan energi terbarukan, berarti kualitas SDM kita juga sebenarnya nggak terasa, nggak teruji. Jadi boleh dibilang kalau ketemu sama teman-teman yang ada di Thailand atau Malaysia gitu udah kalah tuh secara pengalaman yang minimal, jam terbang, karena kan praktis buat jadi orang jadi lebih bagus. Nah itulah yang saya lihat, jam terbang kita dan pengalaman kita kurang dibandingkan teman-teman kita yang ada di ASEAN level. Jadi otomatis akhirnya pengalaman teknis kurang, polisinya jadi juga kurang greget. Jadi dengan kata lain kita perlu coordinating body untuk nentuin tujuan kita kemana, teknologi mana yang harus kita bangun perlahan-lahan supaya ini terjadi. Mengingat kelebihan kita ini, kita memiliki alternatif yang melimpah gitu ya, sementara negara lain mungkin melimpah tapi nggak variatif. Dari sisi IT mungkin tadi ada kata smart grid itu mungkin juga makanya tumbuh. Dari sisi IT itu juga diperlukan ya. Kalau mungkin di negara kayak di Jerman gitu ya, dia mungkin perlu sistem yang smart untuk deteksi angin lagi turun, matahari lagi bagus gitu. Jadi mereka bisa smart switching gitu ya. Iya betul. Jadi begini, makanya sebenarnya energi itu terkait dengan tadi yang sekarang lagi ngetren AI. Artificial intelligence. Menurut saya di sini sebenarnya peluang Indonesia, karena orang Indonesia itu pintar-pintar dalam pemrograman, setahu saya juga. Oh gitu. Jadi smart grid udah ada di Indonesia nih. Smart grid secara pengembangan sudah mulai dilakukan. Tetapi saya ngeliatnya gini, Coach. Jadi kalau kita misalkan gini, mungkin teman-teman di sini juga akan bisa memahami bahwa kalau kita pakai energi terbarukan banyak seperti energi matahari, maka kita harus sudah tahu besok itu matahari adanya berapa jam dan berapa lama dan kapan adanya. Makanya perlu ada forecasting. Nah, forecasting itu berasal dari historical data. Historical data itu dapat tadi data-data dari semua sensor yang dipasang. Maka hubungan dengan smart grid itu dengan teknologi IT, dengan teknologi big data dan sebagainya, sehingga orang di Indonesia bisa tahu besok itu matahari itu adanya yang paling puncaknya jam berapa dan kapan mulai padam. Jadi dia harus menguasai tentang pergerakan awan misalnya. Angin juga gitu. Jadi angin itu juga nggak bisa diprediksi, tapi itu sebenarnya perkataan yang menurut saya kurang tepat, karena semua dinamika alam itu punya pattern, punya pola. Nah di sini sebenarnya kenapa kita belum nyampe itu, karena kita memang lemah dari kemampuan mendapatkan data-data yang harusnya bisa kita dapat dari berbagai macam alat seperti sensor-sensor itu. Tapi nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Saya setuju. Dan orang Indonesia itu untuk di bidang AI menurut saya, kita kenal banyak banget orang-orang yang memang secara kemampuan pemrograman dan sebagainya itu canggih-canggih, dan kita nggak perlu alat yang terlalu complicated ya. Oke. Ini berarti kalau seandainya ada coordinating body mungkin setingkat kementerian gitu ya, yang mengorkestrasi Indonesia untuk dapat mimpinya ini, ini nggak bisa kayaknya orang akademisi, soalnya ini kompleks banget nih, harus ngerti ekonomi, ngerti IT programming, ngerti berbagai macam teknologi, ngerti macam-macam nih. Kira-kira karakter yang seperti apa yang dibutuhkan untuk mimpin
kementerian baru misalkan. Iya, kementerian baru atau coordinating body untuk supaya kita bisa menyelaraskan langkah menuju mimpi kita menjadi pemimpin negara, pemimpin di industri dan teknologi negara. Iya, jadi energi terbarukan. Jadi energi terbarukan dianggap berhasil di sebuah negara apabila ketika energi terbarukan dipakai di sebuah negara, dia menghasilkan profit bagi negara itu, untuk negara itu. Ada keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh negara itu. Nah, karena itu maka ujungnya dari sebuah pengembangan energi terbarukan harus produk. Ya. Sesuatu yang bisa dijual, sesuatu yang harus bisa dikapitalisasi, gitu ya. Nah, tentunya orang-orang yang mempunyai pengalaman dalam mengelola misalkan BUMN sebuah negara atau mungkin perusahaan big company yang ada di negara ini yang udah terbiasa memikirkan bukan hanya masalah ekonomi atau bisnis, tapi juga dia udah biasa tahu bagaimana policy di negara lain misalkan dan negara kita juga tentunya. Lalu dia juga punya kemampuan untuk melihat aspek potensi. Maka orang-orang yang sudah berpengalaman di hilirisasi misalkan, menurut saya itu adalah orang-orang yang bisa jadi leader di situ. Akademisi nggak cocok, peneliti nggak cocok karena mereka saya pikir lebih supporting sifatnya. Lebih supporting. Mungkin di layer 2 atau mungkin di layer 3. Biarkan mereka sibuk di lab, sibuk dengan pengembangan SDM, sibuk dengan pengembangan teknologi. Tapi yang jadi leader nanti nih harusnya orang-orang yang udah pengalaman, memang udah biasa mengelola yang sampai end product. Oke, jadi kalau antara orang product development sama orang marketing, kira-kira atau mungkin ada ini lain, kira-kira mana yang lebih tepat nih? Ya artinya memang orang yang bisa memahami dari hulu sampai hilirnya, coach. Ya, dia punya kacamata yang luas. Oh, oke. Jadi nggak bisa hanya di ujungnya aja, tapi dari hulu ke hilir, dalam dan luar. Mereka punya kebijakan di negara itu di Cina begini, di Eropa begini, di Amerika begini. Dia udah biasa ngeliat itu. Lalu tinggal kita mau gimana? Nah, gitu. Mungkin sosok itu sih, dan saya yakin beberapa sosok itu ada di Indonesia. Ada di Indonesia ya. Untuk terindikasi mempunyai kemampuan itu. Nah, tadi saya buka dengan pertanyaan, kira-kira kalau kita jadi negara yang memimpin di industri dan teknologi energi terbarukan ini, perubahan apa yang akan kita rasakan? Iya. Jadi saya mungkin ingin melihat dulu bahwa di Indonesia harus memulai dari mana. Ya, saya melihat bahwa memang pelajaran misalkan yang ada di Eropa ya. Jadi begini mungkin coach, mungkin saya sedikit cerita kenapa Eropa memulai isu ini. Isu bagaimana mereka mengembangkan energi terbarukan. Itu bukan semata-mata ingin menjadikan dunia ini menjadi bersih, menjadi lebih kurang emisi. Bukan itu motivasinya. Itu terlalu motivasi yang terlalu utopis sekali ya, angan-angan. Tapi mereka meyakini bahwa dengan adanya peralihan teknologi dan mereka bisa membuat teknologinya, lalu teknologi inilah kemudian dikembangkan, lalu dijual ke negara lain. Jadi saya melihat bahwa Eropa, khususnya di negara-negara bagian Eropa daratan, yang mereka benar-benar beralih, memang berusaha beralih dari fossil fuel ke renewable energy, tapi memang mereka menjadi player. Dalam arti dana research-nya juga harus gede, misalnya gitu, untuk bisa mendapatkan inovasi. Itu karena itu yang paling besar memberikan added value bagi bangsa mereka, gitu ya. Sampai dengan nanti tahap mungkin assembling, perakitan, gitu ya. Dan sampai di ujungnya dia bisa juga mengembangkan jasa mereka untuk mendevelop, membangun sebuah sistem. Nah, jadi dari mulai A sampai Z itu mereka kuasai betul. Nah, Indonesia tuh sekarang berada masih di tengah-tengah. Yaitu masih dalam tahap perakitan. Misalkan gitu, misalkan teknologi panel surya kita baru merakit, kita beli selnya dari Cina misalkan. Lalu kita rakit. Nah, dalam proses assembling ini nggak butuh knowledge yang diperlukan.
karena baru kemampuannya memang merakit. Added value-nya kecil. Nah, Indonesia harus bergerak lebih maju lagi, ya, lebih maju dalam arti perakitan bagus, punya pengalaman, tapi nggak boleh berhenti di situ karena added value-nya kecil. Dia harus mungkin balik dengan uang negara ini diberikan besar juga untuk research and development sehingga memberikan paten-paten baru, paten ini added value-nya tinggi bagi negara. Lalu kemudian atau dia beralih kepada makin banyak mencetak orang yang bisa membangun sebuah sistem. Misalkan, bos, saya mau bangun PLTS 10 megawatt. Itu orang Indonesia harusnya bisa buat itu. Mulai dari mendesainnya misalkan, ya, menggunakan software tertentu misalkan. Lalu kemudian bisa membanguni dan kemudian bisa diterapkan. Jadi Indonesia berada di tengah sekarang, baru bicaranya lebih banyak ke tadi perakitan udah mulai tumbuh, itu bagus ya, tapi ini perlu ditindaklanjuti ke kanan atau ke kiri itu ke research and development, atau ke kanan langsung ke pembuatan banyak perusahaan EPC misalkan yang bisa membangun sebuah sistem pembangkit listrik yang bersih. Nah, dari situ sebenarnya mungkin Indonesia bisa mulai tadi menuju menjadi pemimpin. Gitu ya. Pemimpin. Udah ada belum ya SMK energi terbarukan? Kalau saya nggak salah sih nomenklaturnya ada tuh SMK energi terbarukan. Pengetahuan Pak Eko udah pernah dengar belum ya? Ya, kelihatannya sih pernah dengar ya, tapi memang belum begitu jadi perhatian yang besar. Jadi buat sobat-sobat, you are in good hands. Nampaknya ini SMK negeri energi terbarukan. Saya tahu bahwa itu ada nomenklaturnya karena saya sebagai orang yang banyak berkecimpung di bidang pendidikan pernah lihat waktu itu ada nomenklatur untuk mendirikan SMK negeri energi terbarukan, dan nampaknya seperti yang tadi Pak Eko utarakan, dan juga saya belum pernah melihat ada SMK energi terbarukan. Rasanya kalau kita ingin jadi pemimpin di industri ini atau di teknologi ini, kita mesti memperbanyak tuh SMK energi terbarukan, dan mungkin akan menggantikan SMK IT ya, yang sekarang udah mulai saturated, udah mulai jenuh marketnya. Tapi juga di dalam energi terbarukan kita butuh juga kan ya, pasti harus butuh programmer AI harus. Programmer AI. Jadi ini ada yang menarik, mungkin boleh ditampilkan gitu ya. Ya, jadi kita nih hampir punya semuanya ya, dari mulai IT-nya, ya, ragamnya seperti fotovoltaik, biofuel, geothermal, air, laut, bahkan air yang mengalir di got atau di kali aja itu bisa jadi pembangkit listrik mini hydrogen, microhydro. Bahkan ada yang picohydro. Ada yang pico. Lebih kecil lagi. Pico itu berarti lebih kecil daripada microhydro. Jadi biasanya apa di got gitu? Ya, bisa di aliran air. Pokoknya air ngalir aja ya. Saya juga kebetulan pernah ikut juga di tim yang tim Hore sih sebenarnya, yang kita bikin waktu itu di tempat saya itu bikin yang pakai jadi airnya dialirin, bikinnya kayak kayak vortex. Ya, kayak vortex gitu. Jadi sampai di bawah tuh dia kencang sekali gitu padahal airnya lambat. Seperti itu ya picohydro berarti ya. Ya, sebenarnya itu hanya untuk besar kecilnya daya yang dimanfaatkan, bisa untuk lampu, misalnya lampu LED. Untuk lampu LED ya. Terus kita juga punya sumber material untuk untuk teknologi penyimpanannya gitu ya. Nah, terus kita sangat melimpah dalam variasi, orang-orangnya juga banyak nih yang pintar-pintar gitu ya. Cuma tadi kata Pak Eko, mungkin kalah pengalaman karena udah mulai keduluan dengan yang lain gitu ya. Jadi kita sebenarnya punya mimpi ini, mimpi untuk jadi juara, jadi jagoan, jadi boleh lah kita sebut jadi jagoan ya. Jadi negara yang memimpin di industri ini sebenarnya sangat dimungkinkan. Bahkan sampah kita jelantah aja nomor 3 itu bisa jadi bioaftur gitu ya. Teknologinya sudah ada,
di Indonesia, walaupun mungkin masih tergantung dari luar gitu ya. Jadi kita membutuhkan lembaga yang mengorganisir ini Dengan supaya lebih serius lagi potensi ini. Dan saya melihat bahwa ada satu hal yang kedaulatan energi ini adalah seperti halnya kedaulatan negara zaman sekarang ini. Contohnya mungkin kemarin waktu Ukraina sama Rusia perang gitu ya, itu langsung Eropa krisis energi ya, benar. Karena masih sangat tergantung dari Rusia gas dan segala macamnya. Jadi ini sebuah keniscayaan kita punya sedemikian banyak hal yang yang sangat berharga, dan tidak semua negara punya. Tetangga kita pun juga nggak punya ini ya. Sevariatif ini. Nggak sevariatif. Tanah luas banget kita kan, mau di mana aja. Dan kalau saya nggak salah, kalau di luar negeri itu kalau bikin fotovoltaik itu mesti ada ngukur kemiringannya sampai harus ngikutin matahari. Kalau kita nggak gelar aja sama matahari pasti dapat gitu ya. Iya, betul. Jadi ini kelebihan kita, ini modal kita untuk bisa jadi pemimpin. Dan di You Are in Good Hands kali ini, sobat-sobat juga mendengarkan ada beberapa teknologi kita yang sudah menjadi pionir gitu ya, dan mulai diteliti di luar sana. So, mengapa tidak kita semua bangun dan bermimpi sambil bekerja, mewujudkan Indonesia menjadi pemimpin di industri dan teknologi energi terbarukan. Kami di sini memulai pembicaraan ini. Nanti bagaimananya saya rasa mudah-mudahan ini menjadi viral, dan teman-teman sobat-sobat yang pemirsa ini semua bisa mengambil hikmah. Dan jangan lupa untuk selalu bersama kami, karena Anda berada di tangan yang tepat. You Are in Good Hand bersama saya, Coach Jaha. Terima kasih. Sampai jumpa.